Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Hadirin ibu bapak sekalian, jamaah salat duhur yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu tokoh besar, suatu ketika tokoh besar bernama Imam Hasan Al-Basri berjalan di suatu kota Basrah. Datang penduduk Basrah bertanya kepada beliau, "Hai Abu Ishaq," panggilan Imam Hasan Al-Basri. Pertanyaannya, "Kami ini Imam sudah lama berdoa kepada Allah. Kami sudah sering meminta kepada Allah, tapi kok sampai sekarang doa kami ini belum terjawab, belum dikabulkan. Mengapa ya Imam? Apa karena doa kami salah pasang? Atau karena Tuhan tidak dengar? Mengapa demikian?" Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau menjawab, "Ya Ahlal Basrah, hai penduduk kota Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati itu tidak ada channel connect yang nyambung kepada Allah, sehingga doamu, permintaanmu tidak dikabulkan." Hadirin sekalian, kalau kita renungkan jawaban Imam Hasan Al-Basri ini, beliau berkata penyebab doa tidak terjawab itu tidak lain karena hati yang mati. Bayangkan, hati yang mati menyebabkan Allah berpaling dari manusia. Kira-kira kemalangan apa yang paling malang, yang paling sial terhadap manusia kalau sudah Allah yang berpaling dari kita? Allah sudah mengabaikan kita, Allah sudah tidak mengabulkan doa kita. Adakah kemalangan yang paling parah daripada itu? Sementara saat ini kita menganggap bahwa kemalangan itu kalau kehilangan harta, kemalangan itu kalau kehilangan jabatan. Allah berpaling dari kita, tidak pernah kita introspeksi diri. Jadi itulah kemalangan yang paling sial kalau Allah sudah berpaling dari kita. Kemudian Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, adapun yang menyebabkan hati itu menjadi mati, yang pertama, kau tahu Tuhanmu adalah Allah, kau kenal Allah. Siapa pemilik pencipta langit? Allah. Pencipta alam semesta? Allah. Kau tahu Allah, tapi kewajibanmu menyembah Allah tidak pernah kau laksanakan. Haknya Allah tidak pernah kau berikan. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Nah, kita kadang menganggap Allah itu Tuhan, kita akui Allah itu Tuhan, tapi kita tidak menjalankan perintah kita, kita tidak menjalankan kewajiban kita untuk menyembah Allah. Padahal Al-Fatihah saja mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Artinya sebelum meminta tolong, ibadah dulu. Kita beribadah dulu, baru meminta pertolongan kepada Allah. Na'budu dulu, baru nasta'in. Kalau ibadah jalan, ibadah lancar, baru permohonan itu dikabulkan. Bukan malah terbalik, nasta'in baru na'budu, tapi na'budu dulu, baru kemudian nasta'in. Nah, kemudian bagaimana supaya dekat dengan Allah? Sederhana saja. Kalau mau dekat dengan gubernur, mau dekat dengan bupati, ya ikuti protokoler yang dibuat oleh gubernur itu, ikuti protokoler yang dibuat oleh bupati itu.
Tidak bisa mau dekat dengan bupati, mau dekat dengan gubernur pakai cara sendiri, tidak bisa. Ada protokolernya. Begitulah kalau dekat dengan Allah, Pak. Tidak bisa dengan cara melamun, duduk manis, tidak bisa. Tapi dengan apa? Dengan ikuti cara yang sudah diajarkan oleh Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati menjadi mati, bahwa kau baca Al-Quran baca, kau hafal Al-Quran hafal, tapi isinya kau tidak ajarkan, isinya kau tidak amalkan. Bagaimana hati tidak menjadi mati, Pak? Apalagi sekarang kita hidup di zaman yang terbalik. Kadang tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Kadang pengkhianat diberi jabatan, kadang orang yang adil dikhianati. Terbalik sekarang, Pak. Artinya Al-Quran kau baca, artinya Al-Quran kau hafal, tapi isinya kau tidak amalkan. Bahkan kadangkala isinya kau injak-injak. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana hati tidak menjadi mati? Nah, artinya kau baca itu Al-Quran, setelah kau baca, kau pahami, setelah kau pahami yang diamalkan, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan hati menjadi mati adalah kau makan nikmat Allah. Nikmat yang begitu banyak, tidak pernah sesaat pun dalam hidup nikmat Allah berhenti, Pak. Kau makan nikmat Allah, tapi kau lupa bersyukur. Kau tidak pernah bersyukur. Nikmat Allah di laut itu, ikannya Allah kau ciduki tiap hari, tapi pemiliknya tidak pernah kau syukur, tidak pernah kau bersyukur. Tidak pernah bersyukur pada pemiliknya. Padahal nikmat Allah itu terus mengalir ke dalam kehidupan kita, Pak. Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah yang menyebabkan hati menjadi mati. Kau tahu akan ada namanya kematian. Kau tahu akan ada namanya meninggal. Tapi kau tidak pernah persiapkan diri. Kau tidak pernah persiapkan bekal, Pak. Padahal yang namanya mati itu, itulah awal kehidupan kita selanjutnya. Disitulah dimulai perjalanan hidup yang sesungguhnya. Alam barzakh, padang mahsyar. Jadi mati itu sebetulnya dalam Islam bukan akhir, tapi disitulah awal dari kehidupan kita sesungguhnya. Jadi tidak benar kalau ada orang yang bilang, wah hidup susah banget, susah sekali hidup, mending mati selesai urusan. Tidak. Justru disitulah awal kehidupan kita sesungguhnya. Kita ini akan menghadapi perjalanan yang begitu panjang. Olehnya itu, untuk menghadapi perjalanan yang begitu panjang, kita butuh bekal yang banyak. Ibaratnya, Pak, kita mau pergi ke Makassar, kita mau pergi ke Jakarta, semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak pula bekal yang kita siapkan. Kalau kita pergi perjalanan yang jauh, tidak bawa bekal, maka bisa-bisa kita mati kelaparan. Olehnya itu, untuk menghadapi kematian, menghadapi hidup yang sesungguhnya, kita butuh bekal di dunia ini, yaitu iman dan amal soleh. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, olehnya itu, kalau tidak mau hati ini menjadi mati, maka sering-seringlah perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak bersyukur kepada Allah, amalkan isi Al-Quran, dan ingat perbanyak bekal dalam menghadapi kematian. Dan insya Allah dengan itu hati kita tidak akan menjadi mati. Karena kalau hati menjadi mati, kata Imam Hasan Al-Basri, bahayanya adalah doa tidak akan terjawab oleh Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.